Halo, kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh fisika SMP. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum Newton 1, 2, 3, dan pembahasan soal yang sering keluar di ujian sekolah ataupun UN, dan juga nanti ada pembahasan soal mengenai gaya gesek dan percepatan benda berkaitan dengan hukum Newton. Oke, langsung saja kita ke materinya. Hukum Newton 1 itu bekerja pada benda yang sedang dalam keadaan diam atau dalam keadaan bergerak lurus beraturan. Mengapa? Karena jumlah resultan gayanya sama dengan 0, artinya benda dalam keadaan diam atau benda bergerak lurus beraturan atau ber-GLB. Karena resultan gayanya 0 sehingga tidak ada gaya lain yang mempengaruhi benda tersebut. Apakah benda itu sedang diam ataukah benda itu sedang bergerak lurus beraturan. Karena tidak ada gaya yang mempengaruhi benda, resultannya sama dengan 0, maka benda yang diam ya tetap diam, dia tidak akan menjadi lama-lama bergerak. Karena tidak ada gaya yang mempengaruhi benda yang sedang bergerak lurus beraturan, maka karena tidak ada gaya dorong atau gaya hambatnya, benda tersebut akan tetap bergerak dengan kecepatan yang sama. Nah, kalau ada pertambahan gaya, berarti kan sigma F-nya tidak sama dengan 0, maka benda akan mengalami percepatan. Atau kalau gayanya semakin mengecil, berarti nanti kemungkinan bendanya akan mengalami perlambatan. Nah, dengan adanya percepatan atau perlambatan itu kan berarti benda sedang mengalami gerak lurus berubah beraturan, sehingga sigma F-nya tidak sama dengan 0, maka tidak berlaku hukum 1 Newton. Nah, sifat benda untuk mempertahankan keadaannya ini itu disebut dengan inersia, ya. Jadi benda yang diam tetap diam, benda yang ber-GLB tetap ber-GLB, tidak ada perubahan kecepatan. Nah, hukum 1 Newton tadi, sigma F-nya sama dengan 0, artinya resultan gayanya itu sama dengan 0. Nah, kita bisa lihat di gambar, ada baik gambar 1 maupun gambar 2, kalau kita lihat ada beberapa gaya yang bekerja pada benda. Misal di gambar yang pertama ada F ke arah kanan, ini kita anggap positif, kemudian ada F lagi ke arah kiri, kita anggap negatif. Karena besarnya sama, berarti plus 10 dengan minus 10, nanti sigma F-nya sama dengan 0. Plus 10 ditambah minus 10 kan 0. Kemudian di gambar yang kedua, ada gaya ke kanan, kita anggap positif, gaya arah kiri, kita anggap negatif. Kemudian gaya yang bersifat vertikal, kalau ke bawah kita anggap F-nya negatif, ke atas kita anggap F-nya positif. Karena nilainya besarnya sama, maka otomatis sigma F-nya baik dari resultan gaya yang horizontal itu sama dengan 0, kemudian maupun yang vertikal juga sama dengan 0. Artinya sigma F sama dengan 0. Termasuk juga pada gambar benda yang digantung dengan tali. Ya, di sini ada keterangan W-nya sama dengan 50 Newton. W itu berat. Beratnya satuannya Newton, sebesar 50 Newton. Artinya berat ini merupakan suatu gaya karena satuannya Newton. Ya, berarti di sini ada gaya ke bawah, gaya berat sebesar 50 Newton. Kemudian ada gaya yang menarik benda ke atas, ini adalah gaya tegang tali atau di sini kita sebut dengan lambang T. Karena bendanya diam, tidak semakin ke bawah atau tertarik ke atas, maka berarti besarnya gaya tegang tali itu sama dengan besarnya dari gaya beratnya. Berarti di sini 50 Newton juga. Ke atas 50, ke bawah 50. Maka di sini resultan gayanya juga sama dengan 0. Maka berlaku hukum 1 Newton. Kemudian hukum 2 Newton. Ya, hukum 2 Newton itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda menimbulkan percepatan atau A. Benda yang besarnya sebanding dengan gaya dan massa benda. Artinya apa? Pada suatu benda bekerja gaya dan besarnya resultan gaya tersebut akan membuat benda itu mengalami percepatan yang besarnya sebanding dengan massa benda dan gaya yang resultan gaya yang bekerja pada benda. Jadi misalnya di gambar ini ada dua orang yang naik ayunan didorong oleh seseorang. Keduanya misalnya didorong dengan gaya yang sama, misalnya didorong dengan gaya 10 Newton. Untuk orang yang masanya lebih kecil, ini masanya lebih kecil, dibandingkan dengan orang yang masanya lebih besar, tentu saja akan menghasilkan percepatan yang berbeda. Ya, yang orang yang lebih kecil dia geraknya akan semakin cepat, sedangkan orang yang masanya lebih besar geraknya lebih
lambat. Jadi resultan gaya akan membuat benda mengalami percepatan yang besar ya sebanding dengan resultan gaya tersebut dan massa benda. Sehingga di sini bisa kita rumuskan sigma F sama dengan M kali A, atau kalau kita buat piramid maka sigma F seperti ini ya, sama dengan M kalikan A. Nah, jika gaya itu membuat kecepatan berubah dari kecepatan mula-mula, misalnya dari V0 menjadi lebih cepat, atau VT, maka sigma F-nya tentu lebih besar dari 0, tidak sama dengan 0. Nah, karena ada perubahan kecepatan, setiap waktu berubah, maka menghasilkan besaran yang kita sebut dengan percepatan, atau A sama dengan V0 min VT per T. Ya. Di sini lebih tepatnya VT min V0 per T. Ya. VT itu adalah kecepatan terakhir bendanya, V0-nya itu adalah kecepatan mula-mula. Jadi bisa kita hitung A sama dengan VT min V0 per T. Atau di sini A sama dengan delta V per T, di mana VT itu adalah V akhir dan V0 itu adalah V mula-mula. Nah, kemudian gaya itu kesimpulannya apa? Pada hukum 2 Newton, jadi gaya yang diberikan pada benda sebanding dengan percepatannya. Jadi F sama dengan M kalikan A. Berikutnya adalah gaya gesek atau friction. Ya, kenapa kita juga pelajari? Karena ini berkaitan nanti dengan soal-soal pada menghitung percepatan ya. Jadi gaya gesek itu apa sih? Gaya gesek itu adalah gaya akibat gesekan antar permukaan benda. Nah, arahnya berlawanan dengan arah gerak benda dan biasanya menghambat gerak benda. Nah, ada banyak gaya gesek. Misalnya di gambar yang pertama nih, ada gaya dorong sebesar F ke arah kanan. Nah, di sini ada gesekan kecil. Arah bendanya ini ke depan, jadi ini arahnya misalnya ini ke kanan, maka gaya gesek arahnya ke kiri. Ya, jadi dia berlawanan dan bersifat menghambat. Sama banyak sekali gaya gesek, termasuk juga mobil yang sedang melaju pun mempunyai pengaruh gaya gesek terhadap apa? Terhadap udara. Mobilnya melaju dengan gaya dorong mesin ke arah depan, maka gaya geseknya ke arah belakang. Sama. Di air pun juga berlaku gaya gesek menghambat. Jadi seperti seakan-akan ingin melaju itu ada yang menghambat. Menghambatnya dari mana? Salah satunya dari gaya gesek. Jadi si perenang maju ke depan dengan gaya ototnya, F-nya ke depan, ternyata ada gaya lain yang menghambat, yaitu gaya gesek. Tidak selalu gaya gesek itu merugikan ya, ada gaya gesek yang menguntungkan. Kenapa? Ketika kita berjalan seperti biasa, kita membutuhkan gaya gesek untuk apa? Supaya kita tidak tergelincir. Ya, ketika kaki kita mengarahkan gaya otot ke depan untuk mendorong badan ke depan, kita butuh gaya gesek di kaki dengan lantai atau dengan permukaan tanah supaya kita tidak tergelincir. Lain hanya kalau kita bermain skating, kita justru memerlukan tempat yang licin yang minim gaya gesek. Nah, kita masuk ke latihan soal. Sebuah benda masanya 20 kg ditarik oleh seorang anak dengan gaya 6 Newton ke arah mendatar. Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut? Nah, pada soal di sini tidak diberi keterangan mengenai gaya gesek. Artinya apa? Kalau ada soal seperti ini, maka dianggap F-nya atau gaya geseknya itu sangat kecil sehingga nanti bisa kita abaikan. Sangat kecil atau di sini maksudnya adalah diabaikan. Nah, ada pertanda lain menyatakan kalau gaya gesek itu diabaikan. Biasanya misalnya permukaan tersebut itu adalah licin atau permukaannya halus. Nah, ini berarti menandakan gaya gesek ini sangat kecil sehingga kita bisa abaikan. Langsung kita jawab saja soalnya. Untuk latihan soal sebaiknya sih kalau saran saya gunakan diketahui dan ditanya tujuannya untuk apa. Ini adalah soal cerita, tetapi kita dalam IPA, ini adalah materi fisika, kita membutuhkan
menghitung, dan menghitungnya tidak hanya seperti matematika yang cukup dengan angka, kita menghitung besaran, artinya ada nilai dan ada satuannya. Kita tulis diketahui itu supaya kita mudah untuk mendapatkan informasi besaran apa sih yang mau kita hitung. Ya. Jadi di soal cerita ini, besaran yang kita ketahui adalah massa 2 kilo dan gayanya 6 Newton. Lalu yang ditanyakan adalah percepatan. Maka kita gunakan dari hukum 2 Newton tadi, ya, percepatannya. Jadi kita tulis dulu rumusnya. Saya lebih suka pakai piramid seperti ini ya. F sama dengan M kali A. Yang ditanya adalah percepatannya. Maka untuk menjawab berarti A sama dengan F per M. Ya. F-nya itu adalah 6 Newton. Nilai A adalah nilai M-nya adalah 20 kg. Ya. 2 dibagi ini 3, berarti 3 per 10 Newton per kilogram. Atau 3/10 itu adalah 0,3 Newton per kilogram, sama juga dengan meter per sekon kuadrat. Maka di sini kita peroleh percepatan benda adalah 0,3 meter per sekon kuadrat. Berikutnya soal nomor 2. Nah, sekarang soalnya ditambah dengan gambar. Jadi lebih memudahkan kita untuk memahami dari soal ya jika ada gambar. Jadi tidak melulu hanya soal cerita. Meja memiliki massa 60 kg jika gaya dorong Bram 40 Newton dan gaya dorong Arthur 20 Newton. Maka percepatan gerak meja adalah titik-titik dengan F gesek diabaikan. Jadi di sini ada meja, massanya 60 kg didorong oleh 2 orang, yang satu si Bram dan yang satu lagi si Arthur ya. Ini mendorongnya di tangan ya, ini lebih tepatnya ya karena mereka menggunakan otot untuk mendorong benda. Kita ketahui M-nya. Ini seharusnya M-nya huruf M kecil ya. Untuk menyatakan massa itu pakai M kecil. Ya. Massa bendanya 60 kg, F Arthur 20 Newton, F Bram 40 Newton. Gaya gesek diabaikan, yang ditanya adalah percepatan. Maka kita jawab di sini. Kita pakai rumus karena gaya yang bekerja pada benda lebih dari satu, maka kita perlu mencari resultan gaya atau sigma F. Ya. Sigma F-nya bisa kita peroleh dari si Arthur dengan gayanya si Arthur dengan si Bram ya. Gaya Arthur 20 Newton dan kemudian Bram 40 Newton. Maka sigma F-nya adalah 60 Newton. Sehingga kita bisa menghitung percepatannya sekarang. A sama dengan sigma F per M. Sigma F-nya 60 Newton, massanya 60 kilo. 60 dibagi 60, 1 Newton per kilogram atau sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, soal berikutnya, ini adalah soal yang berupa gambar. Nah, dari gambar-gambar ini yang ditanyakan adalah mana benda yang memiliki percepatan terbesar. Kadang soal tidak harus berupa gambar, tapi belum tentu mana yang ditanya. Apakah bisa yang percepatan terbesar, percepatan terkecil. Bisa juga kita nanti model soalnya mengurutkan dari percepatan terbesar, kemudian dari percepatan terkecil, atau sebaliknya, dari percepatan terkecil hingga ke percepatan terbesar. Nah, kita perlu lihat dulu nih benda-bendanya. Ternyata gaya yang diberikan kepada keempat benda ini berbeda semua. F-nya tidak ada yang sama. Begitupun massanya ternyata tidak ada yang sama. Maka kita harus mencari percepatan di setiap gambar. Nah, ini adalah percepatan. Tadi rumusnya adalah F sama dengan M kalikan A. Maka untuk mencari A yaitu F per M. Ya. Maka untuk yang nomor 1, A1 berarti F1 per M1. F1-nya 120 Newton dibagi dengan 30 kg. Hasilnya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Saya langsung ke satuan percepatannya ya, tidak pakai Newton per kilogram, tapi saya langsung ke meter per sekon kuadrat. Kemudian yang A2 berarti sama dengan F2 per M. Benda yang kedua ya, di gambar yang kedua, F2-nya adalah 90 Newton dibagi dengan 20 kg. Nolnya dicoret, 9 bagi 2, 4,5. Oke, kemudian benda yang ketiga, A3 berarti F3 dibagi dengan M3.
F3-nya 100 Newton dibagi dengan 40 kg. Jadi kita coret 10 dibagi 4 adalah 2,5. Oke, kemudian A yang keempat, berarti F4 dibagi M4. 4-nya adalah 50 Newton dibagi dengan 10 kg. 50 dibagi 10 adalah 5. Ya. Maka manakah yang memiliki percepatan terbesar? Ternyata yang memiliki percepatan terbesar adalah A4. Ya. Ini A2, ini A1, ini A3. Nilai yang terbesar adalah yang A4. Ya, benda yang keempat, percepatannya 5 meter per second kuadrat. Oke, yang berikutnya contoh soal yang lain. Ada gambar benda dikenakan beberapa gaya, kemudian dari soal, kedua benda bergerak secara bersamaan menempuh jarak 25 meter. Kesimpulan dari gerak kedua benda tersebut adalah, kesimpulannya benda bergerak secara bersamaan menempuh jarak 25 meter. Dan bendanya ini nanti bergerak secara bersamaan. Kira-kira mana yang akan lebih cepat sampai? Tentu saja benda itu lebih cepat sampai tidak tergantung dari masanya. Apakah semakin besar masanya akan semakin cepat? Tidak, ya. Cepat-cepatan itu berarti tergantung dari V atau dari percepatannya. Untuk kalau balapan ya tidak tergantung dari massa. Maka kita bisa eliminasi dulu soal yang jawabannya pasti tidak mungkin ya. Nah, ini yang C karena masanya lebih besar. Ini tidak ya. Jadi kecepatannya benda ini tidak dipengaruhi oleh massa di sini, tapi percepatan atau kecepatannya. Nah, kita lihat dulu nih resultan gayanya berapa ya di kedua soal itu. Ya, masanya yang satu 20, yang satu yang gambar 2 40 kg. Maka sigma F-nya kita coba hitung yang F1 itu. Sigma F1 ya. Ada gaya yang ke kanan sebesar 250 Newton. Ada gaya yang ke kiri sebesar 80 Newton dan 70 Newton. Ke kiri berarti kita anggap negatif ya. Oke, maka sigma F-nya adalah 250 Newton dikurangi dengan 150 Newton. Adalah 100 Newton. Kemudian sigma F dari yang kedua, gayanya ke arah kanan sebesar 150 Newton. Ternyata ada lagi nih gaya yang ke arah kanan sebesar 100 Newton. Lalu benda yang ke arah kiri, gaya yang ke arah kiri berlawanan sebesar 80 Newton. Maka F2 sigma F-nya 100 Newton ditambah dengan 150 Newton dikurangi dari 80 Newton. Ya, 250 Newton dikurangi dari 80 Newton. Hasilnya adalah 170 Newton. Ya, ternyata kedua benda memiliki besar resultan gaya yang berbeda. Nah, kita coba hitung percepatannya berapa untuk yang A1. A1 berarti percepatannya adalah F dibagi dengan M. 100 Newton dibagi dengan 20 kg memiliki percepatan 5 meter per sekon. 100 dibagi 20. Untuk benda yang kedua A2 berarti sigma F2 ini tadi A1 berarti F1 dan per M1 ini sigma F2 per M2. Ya, maka di sini menjadi 170 Newton kita bagi dengan masanya adalah 40 kg. 170 dibagi 40 itu hasilnya adalah 4,25 meter per sekon kuadrat. Maka dari kedua benda tersebut, percepatan A1 lebih besar daripada percepatan A2, maka otomatis nanti yang akan lebih cepat sampai itu adalah yang A1. Jadi benda satu lebih dahulu sampai karena percepatannya lebih besar. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, berikutnya,
Ini contoh soal yang lain ya. Perhatikan gambar. Sejumlah 5 balok identik dengan massa masing-masing 9 kg disusun seperti gambar dan diberikan gaya F sehingga mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jika 3 buah balok dikurangkan dari sistem tersebut, maka selisih antara percepatan yang dialami sebelum dan sesudah balok dikurangi adalah. Nah, ini yang ditanya adalah selisih antara percepatan. Maka di sini kita bisa cari tahu dulu ya, diketahuinya. Kita bisa tulis dulu diketahuinya. Ada masanya adalah M. Ini misalnya ini adalah benda yang pertama, ini benda yang kedua, maka M1 itu sama dengan masanya adalah 5M, massa yang kedua masanya adalah 2M. Kalian bisa hitung masanya secara langsung, bisa juga hanya perbandingan karena ini baloknya kan identik ya. Jadi saya tidak pakai menghitung berapa massa yang sesungguhnya, saya pakai langsung M1 sama dengan 5M. Kemudian sejumlah 5 balok mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berarti A1 di sini adalah 2 meter per sekon kuadrat. Maka A1-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan ini adalah bukan A2-nya lagi, tidak hanya A2, tetapi selisih antara percepatan yang dialami sebelum dan sesudah balok dikurangi. Nah, selisihnya tuh berapa? Ya, kemudian kita jawab, berarti kita perlu mencari tahu dulu A2-nya berapa, karena kan kita mau cari selisih A. Ya. Kita mencari selisih, maka di sini A. Oke, A2 berarti sama dengan F dibagi dengan M. Ya. Nah, kita cari sigma F-nya dari mana? Kan di sini kita belum tahu ya, sigma F sama dibagi dengan M. Nah, sigma F kita bisa cari tahu dari tadi, karena A1-nya kan sudah ketahuan. Di sini ya, saya tulis di sini A1 sama dengan sigma F per M. Maka untuk cari sigma F-nya, karena F-nya ini kan sama. Ya, F-nya kan sama, maka A1 dikalikan dengan M1 sama dengan sigma F. 2 dikalikan, masanya ada 5, 5M sama dengan sigma F. Maka 10M ini adalah sigma F. Maka di sini kita tinggal tulis saja. Sigma F-nya kita masukkan ke sini. Berarti sigma F sama dengan 10M dibagi dengan M2. M2-nya adalah besar 2M tadi. Kita coret. 10 dibagi 2, 5. Satuannya 5 meter per sekon kuadrat. Ini A2. Maka selisih percepatan, selisihnya berarti delta A itu adalah dari A yang paling besar dikurangi yang paling kecil ya. Karena yang paling besar ternyata A2, 5 dikurangi 2, satuannya meter per sekon kuadrat, maka hasilnya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, berikutnya contoh soal yang berikutnya. Jika ke dalam gerobak diberi muatan 1 karung semen, masanya 50 kg, dan sebuah karung pasir diisi massa 30 kg, ternyata gaya F-nya mampu menarik gerobak dengan percepatan 1,5 meter per sekon. Jika gaya gesek antara roda terhadap lantai 30 Newton, maka berapa besar gaya tarik F-nya? Jadi ternyata di sini sudah ada pengaruh dari gaya gesek ya. Gaya gesek tentu saja adalah permukaan roda dengan lantai. Ini ada F kecil sebesar 30 Newton yang arahnya berlawanan dengan arah gayanya. Yang ditanya adalah F-nya ini besarnya berapa sih? Kita lihat dulu, di sini ada benda itu mengangkut semen dan pasir. Ya, berarti M-nya M total, M semen plus M pasir. Maka 50 plus 30 kg sama dengan 80 kg. Dengan percepatan benda A-nya itu sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Atau boleh ya 1,5 itu adalah 3/2 meter per sekon kuadrat.
sehingga kemudian kita masukkan A sama dengan 3/2 meter per sekon kuadrat. Lalu F geseknya itu adalah 30 Newton. Yang ditanya F-nya berapa? F yang di sini. Ingat, sigma kita jawab dulu ya di sini, jawab. Sigma F sama dengan M kalikan A. Sigma F-nya ada 2, dari F tarik tadi ditambah dengan F gaya gesek sama dengan M total dikalikan dengan A. Oke, F1 ditambah dengan gaya gesek karena dia arahnya ke kiri berlawanan, maka kita anggap dia negatif sehingga langsung kita tulis min 30 Newton. Massa totalnya 80 kg. Percepatannya tadi 3/2 meter per sekon kuadrat. Ini dicoret, dibagi, hasilnya adalah 40, maka F1 min 30 Newton sama dengan 40 kali 3 ya, meter 3 Newton ya. Ini 3 Newton, maka F1 min 30 Newton sama dengan 120 Newton. Ini minusnya pindah ruas ke sini menjadi plus, maka F1 sama dengan 120 Newton plus 30 Newton, maka menjadi 150 Newton. Jadi gaya yang dikerahkan itu adalah 150 Newton, tapi ada yang gaya yang menghambat, yaitu gaya gesek sebesar 30 Newton. Nah, berikutnya di contoh soal selanjutnya. Kedua benda bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jika benda A diturunkan, maka percepatan benda B sekarang. Nah, ini yang ditanyakan adalah selisih percepatan benda B setelah benda A-nya dikurangin ya. Oke, maka di sini kita lihat F-nya sama. Jadi ya F dorongnya nanti akan tetap sama 15 Newton, tetapi massa bendanya yang dikurangi. Nah, kita kan belum tahu di sini massa benda B itu berapa. Sementara sistemnya itu MA plus MB. Maka kita mencari massa benda B dulu ya, dengan cara kita jawab ya di sini. Kita cari massa benda B terlebih dahulu dari ini F sama dengan M kali percepatan bendanya ya. Oke, percepatan AB. Oke, sigma F-nya adalah 15 Newton. MAB-nya berarti MA-nya tadi adalah 2,5 kg ditambah dengan massa benda B dikalikan dengan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kita kalikan ini 2,5 kilo ya. Ini seperti aljabar biasa, ini dikalikan ya berarti 15 Newton sama dengan 2,5 dikalikan dengan 2 ditambah MB dikalikan dengan 2 ya. Jadi 15 Newton sama dengan 5 plus M2. Oke, ini pindah ruas 15 Newton min 5 sama dengan M 2M2 ya, 2M2. 10 Newton sama dengan 2M2, maka M2-nya adalah 10 Newton dibagi dengan 2 tadi ya. Jadi masanya adalah, ini satuannya tidak perlu dipusingkan ya, karena yang penting kan hasilnya dulu. Di sini adalah 5 sama dengan M2. Jadi masanya M2 itu adalah 5 kg. Oke. Maka percepatan sekarang setelah benda A itu dikurangi, maka percepatan B sama dengan F dibagi dengan MB. F-nya tadi adalah 15 Newton dibagi dengan massa benda B 5 kg. Percepatannya adalah 3 Newton per kilogram atau 3 meter per sekon kuadrat. Ini percepatan benda B. Jawabannya adalah yang B. Jadi bendanya menjadi lebih cepat. Kenapa? Karena massanya berkurang sementara gayanya tetap. Sehingga benda akan cenderung lebih cepat. Nah, hukum 3 Newton itu adalah hukum aksi reaksi ya. Kenapa demikian? Karena bunyinya adalah jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain,
maka benda yang dikenai gaya itu akan mengerjakan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama. Tapi arahnya berlawanan. Jadi F aksi sama dengan F reaksi. Misalnya seorang anak nih sedang mendorong tembok. Jadi dia itu mengerjakan gaya nih yang merah ini F otot dari si anak tersebut. Misalnya dia mengerjakan gaya sebesar 10 Newton ke tembok, maka tembok sendiri dia akan mengerahkan gayanya searah dengan gaya dari si anak tersebut sebesar min 10 Newton. Kok min 10? Karena arahnya berlawanan. Si anak mendorong ke kanan sebagai gaya aksi, nah maka tembok akan memberikan gaya ke kiri sebagai reaksinya. Sama ini seperti ketika kita lihat seseorang yang menggunakan senapan, senapannya itu mendorong peluru ke depan, tetapi dalam waktu yang bersamaan juga memberikan reaksi ke belakang mendorong. Ya, dan besarnya sama F aksi sama dengan F reaksi. Jadi kesimpulannya hukum 1 Newton itu berlaku pada benda yang diam atau benda yang ber-GLB. Ya, jadi sigma F-nya sama dengan 0 berlaku pada benda yang diam dan benda yang mengalami GLB, gerak lurus beraturan. Artinya di sini V-nya tetap ya, atau nilai percepatannya sama dengan 0. Nah, hukum 2 Newton berlaku pada benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita perlu mengingat lagi tentang percepatan. Ya, ada percepatan. Dan hukum 3 Newton itu berlaku pada dua buah benda yang berbeda. Seperti yang tadi seorang anak mendorong, kan yang satu bekerja pada tembok, yang satu bekerja kepada si pendorong. Kemudian nilainya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini dia materi hukum Newton 1, 2, 3 untuk SMP kelas 8 ya. Semoga membantu dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh.